Mau dinyanyiin nggak? Mau sih. Tahu lagu yang ini? Kayaknya tahu sih harusnya. Coba. Aku tak mudah. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku di sini. Anya Geraldine ditanya, tawa candaannya. Nah, yang gue kali ini malu nih guys, soalnya diliatin sama seseorang di sebelah gue. Gue lagi ngomong dia bener-bener nggak ngeliatin, dia ngeliatin begini nih. Kan harus sopan dong. Yeay, hari ini kita kedatangan bintang tamu, yaitu Devano. Cakep banget guys, nggak kuat aku. Imut-imut gitu. Kamu umurnya berapa? 18 kayaknya. Kak Anya di highlight buat 18 Kak Anya. Berarti kita beda berapa tahun ya? Aku 25. Berapa ya berarti? Ntar dulu matematika aku. Oh, beda 7 tahun. 7 tahun. Oke. Oh ya guys, by the way, buat yang belum subscribe YouTube-nya Wow Entertainment, buruan langsung subscribe sekarang. Jangan lupa nonton video-video yang sebelumnya, terus di like dan komen juga, sama dinyalain tombol loncengnya. Jadi nanti dapat notification kalau ada video baru. Berarti nih kita baru pertama kali kan ketemu. Oh enggak, waktu itu pernah di Istora kalau nggak salah. Ada acara apa ya? Kamu yang nyapa aku duluan. Gini nyapa ya. Devano gitu, sumpah. Gue inget banget. Masa sih? Inget banget gue. Acara apa ya di Istora ya? Kalau nggak salah. Oh iya. Terus kamunya gimana? Kamu kayak cuman Enggak, aku nyapa juga lah. Oh nyapa juga. Iya, jadi singkat cerita, aku sama kalau aku sih lupa ya, mungkin pernah ketemu. Padahal gue yang nyapa Cowoknya duluan. banyak Ngeselin. Aku sekarang lagi nggak ada loh. Gitu. Lagi nggak ada. Nah, terus aku tuh ingetnya dulu kita follow-followan Instagram. Itu karena apa ya? Nggak tahu, aku juga lupa. Aku juga lupa lagi. Iya, pokoknya kita udah follow-follow Instagram, cuman kita kayak belum pernah ketemu atau kenalan kayak halo Anya, Devano gitu, nggak pernah. Paling ketemu di acara-acara doang kayak gitu. Terus first impression aku, kalau di Instagram itu aku ngeliatnya ya Devano selalu nggak jauh dari musik ya. Iya musik, terus kayak ngupload apa, lagu lah, apalah. Tapi kamu nggak pernah nge-like? Hah? Nggak pernah nge-like? Pengen banget di like Ya ya? nggak juga. Aku nanya aja gitu. Masa sih nggak pernah nge-like? Pernah kok. Enggak. Ya mungkin aku nggak enak sama Iya, pacar nanti. kamu kali ya. Iya bener. Aku sering nge-like foto pacar kamu. Oh gitu? Netizen tahu kan pacar kamu? Tahu apa? dong. Oh iya. Cantik kan Naura? Cantik banget. Aku juga nge-follow pacarnya dia guys. Yeah. Aku tuh waktu itu nemu gitu di Instagram. Waktu itu pacar kamu tuh apa kayak artis cilik yang penyanyi gitu cilik. kan. Nah, penyanyi cilik. Terus aku lihat kayak ya ampun ini anak kecil cantik banget namanya Naura. Terus Indonesia banget mukanya. Iya, terus udah aku follow. Oh gitu. Nah, justru aku baru tahu kalau dia itu pacar kamu gitu. Jadi aku ngefans sama dua-duanya. Gitu. Ya ampun. Nah, terus kalau ditanya sebaliknya nih, Devano lihat aku orangnya kayak gimana sih katanya? Gimana ya? Baru pertama kali ketemu first impression-nya. Ya mungkin atau kayak apakah yang di Instagram sama yang aslinya maksudnya sama atau enggak sih sifatnya, kayak mungkin kamu ngira aku di Instagram kayaknya mungkin orangnya begini, ternyata pas ketemu begitu. Sama gitu. aja sih. Oh, sama aja. Sama. Sama. Cuman kalau sikap ya nggak tahu. Mungkin kita bisa lebih lanjut lagi. Apa sih? Naura. Bercanda. Kan konten. Deh, sebelum kita makin seru, mending kita ngopi-ngopi dulu yuk. Nah ini ada minuman Good Day Cappuccino nih. Tanya kali ini seru banget karena ada kopi Good Day Cappuccino. Rasa cappuccino dan coko granulnya nyatu banget. Bikin obrolan makin asik dan seru. Cheers dulu dong. Iya. Cheers. Sekarang kamu lagi sibuk apa? Ada project-project baru apa? Atau kemarin habis ngerjain apa? Aku baru mau rilis lagu lagi nanti, tanggal 26. Apa ya, udah setahun gak rilis kan, soalnya kan kita kan musisi itu kan juga berhenti karena pandemi kan. Iya. Jadi aku baru ini lagi buat berani rilis lagu lagi gitu. Iya, soalnya aku kalau lihat di Instagram kamu tuh waktu sebelum pandemi itu kamu kayak selalu manggung kemana gitu kan. Kayak aku lihat fansnya banyak banget. Terus kalau lagi pandemi gini berarti udah nggak pernah manggung sama sekali, berarti online ya? Tapi tetap aja online nggak seseru Iya. nonton di panggung. Berarti selama pandemi belum ngeluarin lagu lagi dan baru sekarang? Baru sekarang. Kamu bikin sendiri lagunya atau gimana? Yang bakal rilis aku bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Biasanya lagunya apa sih, percintaan gitu? Percintaan gitu. Terinspirasi dari Naura? Iya. Ya nanti didengar aja. Emang udah pacarannya berapa lama? Udah mau 2 tahun. Nah terus Devano kalau ditanya orang, pengennya tuh dibilang apa sih kamu? Kamu pengen dibilang penyanyi, apa selebgram, apa anak artis, dan alasannya kenapa? Penyanyi sih lebih tepatnya.
pengennya lebih ke penyanyi ya. Soalnya kalau anak artis kayak ini banget gitu, kayak jatuhnya kayak dompleng banget lah gitu. Tapi kamu berarti tuh belajar nyanyi itu dari umur berapa, terus siapa yang ngajarin gitu? Sendiri. Jadi dulu malah keluarga nggak ada yang pernah tahu kalau aku bisa nyanyi. Oh. Malah justru aku nggak dibolehin, jadi nggak boleh bisa dibolehin. Iya, nggak boleh. Oh gitu. Karena mereka concern apa, anak laki-laki tuh harus sekolah yang baik, harus sekolah yang benar. Tapi kamu akhirnya sekarang kuliah atau enggak? Kuliah tetap. Di? BINUS. Jurusan? Manajemen. Oh, berarti sekarang sembari kuliah, sembari jadi penyanyi. Terus kenapa tiba-tiba tahu-tahu jadi penyanyi? Kamu ngapain? Sampai bisa akhirnya jadi penyanyi gitu, padahal udah tahu nggak boleh. Aku tuh orangnya malu banget, jadi aku ngerasa nyaman di sini karena aku bisa ngeluapin apa aja lewat lirik, lewat musik, lewat nada, jadi gitu. Terus rekaman gitu-gitunya berarti gimana? Kayak tahu-tahu, mah aku udah bikin lagu loh gitu atau gimana? Enggak, aku bikin sendiri, ada temen juga. Oh, jadi nggak aku juga bukan tipikal orang yang selalu cerita sama orang tua gitu sih. Tapi mungkin kamu keturunan kali ya, ada bakat-bakat penyanyi ya. Mungkin kalau keturunan mungkin. Cuman kalau dompleng sih enggak sih. Oke. Nah, terus menyandang status sebagai anak artis nih. Kamu gimana sih? Enak atau enggak sih kadang kayak gitu? Kayak kan kadang kalau misalnya anak artis ya kan kayak banyak nih contohnya yang jadi artis juga. Kayak pasti orang kadang suka, lo bisa maju jadi artis gitu karena pasti orang tua lo juga artis atau apa gitu. Iya, ada enak ada enggaknya. Ada enak ada enggaknya. Jadi ya nggak enaknya ya mungkin kita jadi lebih banyak nggak sukanya sih. Orang banyak yang nge-hate karena kayak apa? Ini anaknya ini nih emang nggak bisa ngapa-ngapain, cuman ngikut aja emaknya dari belakang gitu. Banyak yang kayak gitu. Ya, malah justru lebih enakan mulai, maksudnya bukan anak artis tuh kayaknya lebih enak deh kalau menurut gue gitu. Soalnya dia bakal on track terus gitu tanpa ada halangan, cuman harus semangat doang. Tapi kalau anak artis mungkin kerasanya lebih ada beban ya, aja gitu. Karena attach sama image orang tuanya juga kan, sama-sama punya image gitu. Nah oke, Dev, aku sempat lihat postingan kamu yang kamu sempat ngerasa lemah, bahkan bisa dibilang sedikit depresi nih. Boleh nggak sih diceritain kenapa? Terus habis itu kamu kenapa kemarin? Apa ya? Ngepost. Aku juga kemarin sempat lihat sih, yang kamu ngupload apa gitu. Kayak ngomong sesuatu. Kenapa? Cuman ngeluapin apa yang aku rasain aja sih. Aku kan orangnya nggak pernah cerita apa-apa ke orang gitu kan. Jadi aku lebih mendem rasa gitu, menyimpan rasa banget. Jadi sampai akhirnya aku ada di titik capek banget mungkin kemarin, dan suddenly tiba-tiba nggak tahu kenapa langsung aku upload di story aja, di Instagram, di feed. Soalnya aku udah ngerasa capek dan aku kayak udah nggak tahan lagi aja gitu sama orang gitu, karena udah setahun 2 tahun aku nyimpen dan itu ngebuat mental aku jadi down banget gitu. Tapi emang itu masalahnya tuh seputar masalah apa sih? Apakah masalah pekerjaan atau percintaan atau keluarga atau pertemanan gitu yang sampai bikin kamu tuh bisa sampai segitu downnya terus upload di sosial media gitu? Jatuhnya sih bukan masalah bukan masalah itu sih, bukan masalah teman atau bukan masalah pacar gitu. Cuman lebih kayak apa ya? Beda pemahaman sama keluarga aja sih. Jadi aku lebih jalannya kemana, keluarga jalannya kemana gitu. Jadi beda pemahaman, terus juga banyak kayaknya orang-orang juga pada tahu deh kenapa gitu. Maksudnya banyak menyebabkan apa ya? Jadi kayak tiba-tiba orang ngejudge keluarga dan ngejudge aku juga, padahal aku nggak tahu apa-apa gitu. Kalau nyokap kan kerjanya di television, di entertainment lah gitu. Jadi mungkin banyak yang dikorbanin. Jadi aku juga mungkin ikut kena dampaknya gitu, dan aku nggak tahan lagi karena aku udah lama nyimpen rasa itu selama setahun 2 tahun. Jadi kayak udahlah ngomong aja, dan tujuan aku tuh sebenarnya ngomong itu karena aku sebenarnya pengen berhenti banget di dalam dunia entertainment. Hah? Iya, tujuan aku sebenarnya itu, tapi karena aku udah capek, aku udah bilang tadi kan. Tapi ternyata komentar orang-orang tuh jadi positif, suportif. Aku nggak nge-expect se-suportif itu orang-orang, jadi kayak bersyukur banget. Dan akhirnya karena pada suportif, aku kira bakal aku dihujat lagi gitu karena keluarga gitu. Jadi akhirnya ya udah, aku udah mulai siap lagi, udah mulai mau lagi bangkit. Oh, berarti tuh tadinya kamu kemarin sempat kepikiran buat kayak udahlah aku capek sama dunia entertainment, Instagram segala macam ini, gue mau stop aja gitu, termasuk stop jadi musisi juga berarti? Iya, lebih tepatnya pengen ngalah sih sama
sama si netizen dan haters ini. iya udah ngalah aja deh, dan nyokap kan juga masih ada kerjaan di dunia entertainment gitu. Jadi aku sebagai anak laki-laki juga harus kayak ya udahlah gitu. Tapi ternyata komennya malah positif dan malah membangun ya. Iya, Amin. itu dia. Lagian kan fans kamu kan juga banyak, pasti yang nge-support banyak kan? Insya Allah. Insya Allah. Nah, Dev, berarti kalau tadi ada yang hate kamu, habis itu kamu sempet down, terus habis itu ada yang support kamu juga. Kamu ada nggak sih pesan buat mereka yang ada di luar sana, entah supporter kamu, atau haters kamu, atau siapapun itu yang kamu merasa mungkin salah paham atas kamu gitu misalnya? Pengen ngomong apa sih? Kalau ini, kalau bisa? Nggak ada sih sebenarnya, cuman lebih tepatnya apa ya? Soalnya yang gue rasain, aku rasain tuh banyak banget gitu dari si anxiety itu. Jadi kayak aku pernah ngalamin yang apa ya, kayak takut banget ketemu orang, takut keramaian. Bener-bener aku bisa apa ya, ngansumsi kalau misalkan ini dia orang nih, kalau ketemu aku pasti dia ngomongin aku yang enggak gitu, kayak ini anak kayak jadi Isdali yang netting sombong, duluan kayak, ya. Iya. Jadi kayak gak nyaman aja gitu yang tadi aku bilang. Selama setahun 2 tahun kayak gitu, dan akhirnya aku nggak pernah cerita sama orang banyak kan gitu. Jadi aku mendem terus sampai ternyata tiba-tiba sekarang nggak langsung ngefek ke cara aku bicara, cara aku natap orang, cara aku gestur aku ngomong gitu. Jadi insecurean. Jadi insecure. Tapi kemarin selama kamu lagi kayak gitu, kamu punya support system gak sih? Entah siapapun itu, kayak satu orang aja yang kamu bisa tuh curhat tentang apapun itu, meluapkan semuanya. Ada, gitu. Naura pasti. Oh, sama Naura ya. Oke, support systemnya berarti Iya. Naura. Hanya punya support system gak sih? Punya dong. Ada dong. Ya kan maksudnya nggak harus pacar. Temen zaman sekarang juga bisa jadi support system ya. Temen zaman sekarang. Temen zaman sekarang juga bisa jadi support system, ada. Nah, tadi kan kamu sempat ngedown banget, apalagi kamu bilang itu nggak sebentar ya, tadi kayak setahunan gitu. Kamu berarti sempat nggak sih seeking for professional help gitu, kayak kamu ke psikolog atau apa, pernah nggak? Enggak. Oh enggak. Salahnya sih enggak. Cuman aku terlalu percaya diri kalau kayaknya segala sesuatu bisa disembuhin lewat diri sendiri deh gitu. Emang itu bener. Sebenarnya karena kan mental kan gitu. Aku rasa aku nggak mesti ke psikolog, tapi bukan yang nggak penting. Cuman memang harusnya aku kesana. Cuman aku lebih percaya apa ya, sama yang sama agama yang aku anut juga, dan sama diri sendiri. Aku percaya kalau misalkan semua bisa diobatin sama diri sendiri. Iya emang. Karena ke psikolog juga, psikolog tuh sebenarnya kayak lebih ke membantu kita untuk mengenal diri kita sendiri, memahami rasa sakit kita sendiri apa segala macem. Ujung-ujungnya kamu yang menyembuhkan diri kamu sendiri. Bener. Kamu cemasan gak sih orangnya? Cemasan nggak? Iya lumayan. Oh ya? Insecure gitu-gitu? Iya sama. Insecure sih? Ya nggak tahu. Gila, Geraldine cantik banget loh insecure itu. Iya namanya hidup ya say. Ada aja pasti insecure ya, mau kita udah kayak apa juga. Devano Tapi cantikan juga. Naura sih. Oh iya jelas. Karena sesuai umur kamu Devano. Naura umurnya berapa? 16 tahun ini. Kenapa pada muda-muda banget orang-orang. Gimana itu remaja tuh ngelewatin masa-masa apa waktu remaja? Ya. Pacaran gitu maksudnya? Iya pernah. Aku tapi waktu masih remaja seumur kamu, aku tua duluan kayaknya. Soalnya aku waktu itu pacaran sama orang 6 tahun. Bedanya 6 Pas tahun. masih seumur Naura sama seumur kamu. Enggak, aku pacaran sama orang. Tapi 6 tahun pacarannya. Ngerti lama gak? banget. Jadi masa muda aku tuh aku habiskan dengan kebucinan yang sebegitu tololnya. Enggak yang, ngerti gak sih? Enggak yang having fun di umur segitu, harusnya jalan-jalan sama temen segala macem. Tapi kan, tapi seneng gak jalan ini? Masa gak seneng Banyak dapat pelajaran, tapi pas ngejalaninnya gak seneng jujur. Ya. Banyak dilarang-larang, Dev. Kamu sama Naura tuh berarti kenalnya gimana sih? Tahun 2017. Dari acara-acara nyanyi gitu? Iya, aku belum jadi penyanyi. Aku masih anak sekolah. Jadi kebetulan Naura itu tahun 2017 lagi ada konser. Ada satu konsep yang dia butuh banget paskibra, dan aku jadi paskibra di konsepnya dia. Oh di gitu? konsep konsernya dia. Iya, ketemu pertama kali di situ, dan aku pertama kali Langsung Enggak juga. Enggak. Cuman kayak apa yang ya? suka duluan siapa? Amazed banget, maksudnya Indonesia tuh setahu aku penyanyi cilik tuh cuman Sherina gitu. Setelah itu aku nggak tahu lagi. Iya, gitu. dulu aku juga taunya gitu. Dan begitu aku tahu Naura, aku kayak gila, Indonesia punya penyanyi cilik sehebat Naura gitu. Soalnya aku ikut gladi resik, ikut latihannya. Jadi dia, aku pasti ngeliatin. dia soalnya aku lihat juga dia ngedance juga, nyanyi juga, film juga gitu Dia kan. inspirasional banget sih sebenarnya. Dan dari situ aku baru suka. Terus aku 2 tahun ngejar 2 tahun ngejar? stalking. Aku ngefans karena aku saking senangnya gitu Indonesia punya idola cilik gitu. Terus dapet lagi, curang. Tapi banyak rintangannya. Saingannya banyak gak sih kamu? Ada kayaknya. Ada ya? Sempet waktu ngejar mungkin dia, jadi ada
fase dimana aku ngechat Naura tiba-tiba dia ngomongin cowok lain. Sempet kayak sekali. Terus abis itu Berarti awalnya dia belum suka sama kamu. dia kayaknya enggak kalau aku deketin dia. Oh, taunya ya udah temenan aja gitu. Iya, jadi tuh ceritanya panjang banget sih sebenarnya. Jadi aku ngejar Naura 2 tahun. Terus singkat cerita sampai akhirnya dia 2 tahun kemudian itu ngadain konser di Bandung. Terus aku beli tiketnya di Bandung, aku nonton sendirian ke Bandung. Terus aku ngomong sama Naura dong, aku nonton nih di Bandung gitu konser. Terus pas datang aku nggak diwaro sama sekali. Nggak diapain? Nggak diwaro, Waro tuh apa ya? disapa gitu. Oh, Ditanggepin. Jadi kayak bener-bener datang nggak diapa-apain, pulang juga nggak diapa-apain. Pulang juga dia kayak cuman gini, dadah gitu. oh ya Kayak kan dia fans ya. capek kali ya. Iya. Terus kok tiba-tiba bisa dapet? Jadi aku tuh setelah di Bandung itu udah bener-bener capek banget karena udah kayak Naura udah nggak mungkin mau sama gue gitu, pikiran kayak gitu. Ternyata 3 bulan kemudian kita disatuin satu film. Tiba-tiba aku nggak tahu kalau itu Naura pemainnya. Oh. Jadi kayak Tuhan tuh kayak Doa dijabah, say. iya ngejar mulu. Padahal gue nggak nyantet loh. Oh, berarti abis dari situ baru cinlok. Nauranya cinlok, kalau aku emang udah suka dari dulu. Dan Ah, aku itu nembaknya yang- depan nyokap mas, depan mamanya. Oh iya. Iya. Kamu mau gak jadi pacar aku gitu? Enggak, jadi ditanya sama produser filmnya kan, kalian berdua kalau misalkan ditanya sama wartawan, jawabannya apa? Aku bilang pacaran lah. Naura kaget. Kayak, pacaran ya kalau kamu mau, aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang mau. Aduh. Ini buat yang cowok-cowok yang udah umur 25 ke atas nih, yang ada di lingkungan gua, ini aja anak bocah dia nembak loh. Masa yang Emang nggak ada yang tua-tua? nembak? Nggak tahu, kamu kalau udah seumuran aku atau udah umur 30-an nih, nggak tahu sih ya penonton nih. Itu biasanya kalau misalnya punya hubungan sama cewek atau sama cowok, ya udah kayak jalanin aja dulu ya. Itu banyak yang kayak gitu. Jadi nggak ada kayak kamu jadi pacar aku ya, pacaran yuk. Itu jarang banget. Aku udah 2 tahun begitu. Ya, lanjut. Nah, Dev, balik lagi nih ke yang tadi. Nah, kamu kan tiba-tiba ngupload kayak gitu, berarti kan nggak ada yang tahu nih. Terus habis itu mama kamu kaget nggak sih ngelihatnya? Sempat sekali aku sih pernah bilang juga sebelum aku posting itu. Jadi aku sempat ada ngomong kalau apa yang aku rasain itu, aku capek ini. Aku udah nggak kuat sama hujatan orang-orang. Please kalau misalkan kerja gitu nggak usah gimmick-gimmickan, harus jujur aja gitu. Aku pernah sekali ngomong gitu, tapi aku juga nggak bisa kayak yang sok paling benar dan sok paling tahu gitu. Dan aku juga sebenarnya tahu apa yang ibuku kerjakan gitu, televisi ya TV lah gitu, TV Indonesia yang gimmick gitu. Jadi aku tetap respect dan aku juga tetap nggak mau kayak udahlah nggak usah lagi lah besok syuting kayak gitu, karena aku tahu mereka juga kerja untuk keluarga gitu. Jadi aku juga ya itu makanya aku punya visi misi, punya motivasi sendiri sampai sekarang. Nggak apa-apa terus maju, pantang mundur walaupun bebannya banyak sendirian gitu. Dengerin tuh guys. Nah, terus gimana bentuk support papa kamu nih? Kan biasanya kalau anak cowok kan lebih deket sama papa ya. Kamu deketan sama papa apa mama? Dua-duanya Oh, dua-duanya? Dua-duanya. Nggak bisa milih satu? nggak bisa, soalnya sama-sama kerja gitu. Emang dari kecil udah bokap kan pilot, jadi Oke. udah sering ditinggal aja sih. Cuman ya tetap kontekan, tetap chat gitu, tetap telepon, tapi mungkin lebih deketnya sama mama sih kayak. Oh, berarti lebih apa banyak cerita apa segala macam ketemu sama mama ya? Cerita nggak cuman kayak sayang-sayang gitu, untel-untel. Tetap nggak cerita ya? Tertutup sekali orangnya. Kamu bintangnya apa sih? Libra. Oh, Libra, kayak papa aku. Nah, kalau kamu sendiri sekarang nih di usia kamu yang masih muda banget, pengennya ngejalanin kehidupan yang seperti apa sih? Kamu udah senang belum sama kehidupan kamu yang sekarang? Berarti kan kamu kalau sekarang tuh jadi artis gitu ya. Kamu kalau misalnya ntar ke mall apa kemana kan kayak ketemu orang, bisa dikerubung. Atau kamu tuh pengen kayak mempunyai masa muda yang santai-santai aja gitu, yang sering nongkrong, terus apa gitu. Aku punya planning sih, orangnya alhamdulillahnya terplanning. Jadi kayak aku nulis apa yang aku mau tahun depan gitu. Aku umur sekian aku harus apa, umur sekian harus Oh, apa. Ada. Coba boleh tahu nggak? Iya. Apa ininya, planningnya? Iya, album pasti, karir gitu. Menurut aku soalnya sukses tuh bukan cuman apa ya, kayak kaya gitu, tapi kita sukses itu bisa ngebagian keluarga, bisa jadi manusia yang lebih dewasa, Betul. bisa ngejalin semua dengan baik gitu, santai dan nggak kayak anak kecil gitu, apa tuh kayak serba pengen lebih gitu. Karena yang berlebihan kan nggak baik. Oke. Nah, ini ada quotes dari Wow Entertainment guys. Gila ya, ada quotes-nya lah. Quotesnya bagus banget.
Katanya kita tidak bisa memilih dilahirkan oleh siapa, kita hanya bisa menyayangi keluarga kita sepenuh hati karena seburuk apapun penilaian orang di luar sana, keluarga adalah tetap keluarga yang harus kita jaga dan kita cintai. Bener. Bener. Bener banget. Kita sekarang bahas ke Devano-nya, personality-nya Devano nih lebih ini lagi, lebih dalam lagi. Kamu tuh anaknya gimana sih? Nongkrong atau anak rumahan gitu? Nongkrong dong. Cuman Nongkrongnya gara-gara pandemi ini aja di anak rumahan. Emang tadinya kamu ngapain kalau nongkrong? Nongkrong di warung? Iya, kayak gitu. Apa di mana gitu? Apa di mana? Aku kan jatuhnya masih anak sekolah kan. Ya. Sebelum pandemi juga gitu. Jadi aku pasti lebih banyak nongkrong sama teman-teman sekolah di warteg lah gitu, di warung. Ada tempat nongkrongannya pasti. Gitar-gitaran gitu ya? Iya gitu, minum, Ngomong-ngomongin kopi. cewek, Enggak tunjukin juga. cewek nih lihat nih cakep gitu ya? Enggak juga. Enggak ya? Terus Iya. kalau me time biasanya ngapain? Kalau me time biasanya Kan akhirnya udah nggak bisa nongkrong nih, Iya, ya iya. udah kebanyakan di rumah kan. telepon. Me time. Kalau aku sih untungnya masih bisa ketemu sama pacar, sama Naura. Oh, oke. Jadi ya banyak quality time sama pacar aja sih, asik ya sih. Oh, kalian sering ketemu setiap hari? Enggak setiap hari juga. Jadi kayak kita ada waktunya malah justru. Dulu tuh waktu aku masih SMA, ketemunya tiap hari Sabtu doang. Karena kan Naura kan punya banyak acara Nah iya dan dia sih. sekolah gitu. Jadi aku juga harus ngerti Sebagai pacar. sebagai orang yang disayang. Terus kalau lagi mumet banyak kerjaan nih atau banyak hal yang dipikirin, biasanya ngapain? Aku biasanya nonton YouTube, terus baca quotes di internet. Quotes? Kayak aku misalkan aku lagi kenapa gitu. Iya, Depresi lah contoh iya, gitu. aku kayak juga sih. depression quotes gitu. Iya, Jadi iya. buat semangat. Kayak di Instagram Post story. atau di Pinterest gitu ya. Iya, ya. iya, Terus gitu. kayak kalau bagus banget di post story. Itu bagus tau, maksudnya buat ngejaga mood. Iya, jadi motivasi kita juga Iya, kan. iya, Dan kita juga jadinya merasa tidak sendirian merasakan itu. Iya. Kalau misalnya kamu curhat-curhat nih ya, selain Naura, berarti kan kalau Naura kan udah pasti ya. Kamu juga kayak aku, berarti aku juga soalnya kalau punya pacar pasti selalu apapun curhat ke pacar. Tapi selain Naura ada gak sih yang emang kamu tuh suka rajin curhat, rajin ngobrol gitu? Iya, teman-teman yang di belakang layar aja, kru aku mungkin lebih tepatnya. Tapi kalau oke. Naura mungkin aku lebih All out tuh ya semuanya iya, ya. numpahin banyak banget ke Naura. Karena ya kita sama-sama ya pacar gitu, sama-sama ngelengkapi, sama-sama juga numpahin. Ini apa sih prompternya kalau Anya sekarang kan nggak ada pacar, curhatnya ke siapa? Iya. Tapi Iya juga ya. kayaknya nggak punya pacar ya? Siapa ya? Ah, Nggak punya pacar. kenapa kamu Kalau nyariin? kalau nggak punya pacar curhatnya sama siapa gitu? Iya, sama siapa ya? Siapa aja gitu. Siapa aja gitu. Ada yang sama yang lagi deket sih. Oh lagi deket nih. Tapi kadang dia orangnya cuek, jadi kadang curhatan aku ditanggepin, kadang enggak gitu. Ngerti gak sih? Ya. Tapi aku ngomong aja terus. Cuman kadang ditanggepin, kadang enggak gitu. Tapi kadang-kadang gitu tahu, maksudnya pasti cowoknya juga suka, itu udah pasti. Apa? Cowoknya juga suka tapi dia nggak berani ngomong gitu, itu aja. Iya, Sebenarnya dia seneng kalau kamu curhat sama dia gitu, tapi dia berusaha cool. Beban gak sih cowok kalau dicurhatin Enggak sebenarnya? lah, ya enggak. Atau seneng? Tergantung sih sebenarnya, masing-masing kan beda. Cuman kalau aku seneng-seneng aja sih. Cuman aku tuh kadang sering ngecurhatin hal yang nggak penting banget gitu loh, nggak tahu sih kalau Naura ya. Aku tuh kadang segak penting apapun aku ngomong, kayak misalnya, masa semalam aku mimpi nyebur di laut, habis itu aku terbang terus Iya. aku ini itu gua sampai kayak gituan hal sekecil Tapi aja nggak aku masalah ngomong. nggak sih? Itu kan topik, malah lebih seru. Berarti emang suka kalau begitu. Karena dia nyari topiknya gitu. Iya, ada topik mulu. Nah, Devano, coba nih. Tadi kan kamu bilang kamu kan sudah punya plan kan untuk diri kamu beberapa tahun lagi. Kalau misalnya dalam bayangan kamu, coba kamu gambarin 10 tahun lagi, 10 tahun ke depan Devano akan seperti apa? Umur 28. Udah punya anak satu kali? Iya, planning aku 26 dan nikah. Kenapa? Karena waktunya pas aja aku nggak mau lebih tua daripada anakku aja gitu. Maksudnya nggak mau jauh-jauh. Oh, nggak mau jauh-jauh. Kalau misalnya nih amit-amit ya, udah umur, berarti kan mau nikah 26 nih. Iya. Ya kayak gue juga 25 tadinya mau nikah, tapi taunya jodohnya nggak ada. Nah kan pusing, kalau kayak Iya. aku gitu gimana? Iya, nggak Udah apa-apa. targetnya, tapi jodohnya belum ada, gimana? Ya nggak apa-apa, bawa santai aja. Cuman aku juga nggak matok, cuman kan planning doang. Planning ya, berarti ceritanya Devano 10 tahun lagi udah punya anak tuh.
Kayaknya mau nggak duet? Gue nggak bisa nyanyi cuy. Nggak, duet lagu beneran maksud gue. Iya. Gue tuh nggak bisa nyanyi tau. Bisa, semua tuh bisa nyanyi, cuman emang suaranya beda-beda aja. Pernah nggak sih lo ngajarin orang nggak bisa nyanyi sampai bisa gitu? Pernah siapa yang mukul? Hah? Iya. Sampai mukul? Iya. Kamu pukul? Iya. Siapa? Ada deh. Soalnya ya nggak temen, cuman kayak Tapi akhirnya bisa nyanyi. nggak juga. Ah, gimana? Iya. Mau dinyanyiin nggak? Mau sih. Ada mana gitar? Ada gitar nggak? Kayaknya tuh tahu lagu aku nggak sih? Kayaknya kalau tahu lagu yang ini, kayaknya tahu sih harusnya. Coba. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta. Tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta. Tuhan tolong dengarkanku, beri aku dia. Tapi jika belum jodoh, aku bisa apa? Aduh. Ini lagu pasti nyindir gue kan? Ini pasti nyindir gue nih. Enggak juga. Jika belum jodoh aku bisa apa? Ya bener juga sih. Bagus lagunya, bagus. Suaranya juga bagus. Sangat berbakat sekali. Gila, Enak nyanyi ya? depan Anya Geraldine loh. Gue malu juga kayak dinyanyiin. Aduh aku dinyanyiin tapi dinyanyiinnya sama pacar orang. Sedih banget. Gebetan gue nggak ada tuh yang nyanyiin gue. Balas chat gue aja lama. Tapi Oke. kayaknya kalau punya pacar pengennya kayak gimana sih emang? Hah? Pengennya kayak gimana kalau punya pacar? Tipikalnya cowoknya tuh yang mau gimana? Mau fun kah? Mau lucu gitu atau yang berisik? Atau cool? Cool. Cool. Aku sukanya yang cool, Begitu. yang kayak nggak suka sama aku gitu. Ya. Terus kayak nggak tertarik sama perempuan lain maksudnya, tapi abis itu dia ternyata suka sama aku, ngerti nggak maksudnya? Ngerti ya? Kayak acuh tak acuh gitu. Tapi ternyata dia orangnya receh juga. Tapi kalau di depan orang lain jangan receh. Susah ya? Susah kan? Susah sih Iya sebenarnya. kayak gitu, susah. Terus aku mau yang berewokan. Tapi ntar juga kalau udah ngomong gini pasti dapet. Lihat ya. 2 tahun kayaknya nikah nih. 2 tahun lagi. Aminin dong. Wow, aminin wow. Aduh, kebanyakan ketawa-tawa sama ngobrol dari tadi. Minum lagi deh, ayo. Kamu suka ngopi berarti ya? Nggak juga sih. Lebih suka sebenarnya. ngopi atau ngeteh? Eh, Atau minum susu? kalau good day sih aku ngopi sih milihnya. Momen kayak gini asli nyatu banget sambil minum kopi Good Day Cappuccino. Rasanya nyatu dan enak banget. Nggak salah jadi kopi cappuccino nomor 1 di Indonesia. Nah, jadi tuh tadi aku sempet buka Q&A gitu di Instastory aku tentang Devano. Terus ini ada ya 3 lah, nggak banyak-banyak, 3 Oke. aja. Tapi kamu harus jawab ya. Oke. Oke. Yang pertama, apa kebiasaan jelek Devano yang nggak diketahuin sama semua orang? Kalau sensitif tuh jelek gak sih? Kayak aku tuh apa aja tuh bisa moodnya langsung ganti gitu. Iya moody. Nah, perasa gitu. Iya jadi kalau misalkan aku ngerasain apa kayak aku mikirin apa aku langsung kayak gugup entah Gue kayak juga nggak gitu betah sih nggak kadang. nyaman Iya, gitu. aku juga kadang gitu. Tapi sih. nggak tahu itu buruk atau enggak. Iya, kebiasaan buruk bukan itu. Nggak ada yang malu-maluin apa? So ganteng banget deh kamu. Apa kayak gitu? Enggak. Lo nyindir gue lo kalau kayak gitu jatuhnya. Kayaknya nggak pernah mandi. Enggak, sekarang aku udah mandi soalnya Nggak- gebetan aku sukanya kalau aku habis mandi. Jadi aku mandi terus. Ya. terus Itu satu kemudian. Terus mungkin nggak bisa diem kali. Mungkin orang banyak yang ilfil karena aku nggak bisa diem. tadi dia datang ke studio ini diem ya? Ya kan baru kenal. Masa aku loncat tiba-tiba ke kakaknya kalau baru Oh, datang? jaim, orangnya jaim banget. Oh, oke. Ya udah lanjut next. Pernah ngapain aja sama pacar kalau misalnya pacar biasanya diapain atau dikasih apa? Hah? Gimana coba? Mungkin kalau maksudnya kalau misalnya pacarnya marah atau ngambek, kamu tuh biasanya ngapain? Oh. Yang suka ngambek tuh siapa? Yang cemburuan siapa? Nggak cemburuan sih. Lebih sering salah paham. Tapi emang itu normal aja sih. Dan aku juga maksudnya nggak perhitungan kayak yang siapa yang paling banyak marah, siapa yang paling ini. Karena menurut aku udah normal aja gitu. Kalau kita berpikiran kritis ya maksudnya berpikiran panjang gitu. Wih, Asik banget sih ya. dewasa sekali. Enggak, tapi bener maksudnya kalau marah tuh aku lebih mikir kayak oh dia mungkin marah karena ini, karena capek atau karena mungkin ada apa gitu. Jadi kayak aku nggak mau nggak langsung oh dia marah, aku harus marah juga gitu enggak. Kan kalau biasanya nyelesain kalau- masalah nggak boleh marah. Iya, kalau misalnya ngambek biasanya kamu ngapain? Kamu rayu-rayu kayak chat atau telepon kayak Naura please dong jangan ngambek sama aku, atau kamu tahu-tahu ngasih bunga atau apa gitu.
Atau tahu-tahu di depan rumahnya Naura please gitu, apa gimana? Biasanya sih aku peluk Naura tuh kalau misalkan dipeluk udah langsung tenang. Jadi kalau misalkan marah lagi dia Ya, aku juga lagi suka bete banget tuh dipeluk tuh. habis itu kalau udah dipeluk langsung dia tenang gitu. Iya sih, gue kalau marah sama cowoknya marah balik, bukannya meluk, gue kesel Itu banget. yang nggak boleh. Itu jatuh childish gak sih? Iya, berarti cowok aku childish. Padahal kamu masih child ya, tapi kamu mature ya. Hal ternakal yang pernah Dev lakuin? Gak pernah sekolah sampai akhirnya di DO, udah itu aja. Kenapa alasan kamu tidak sekolah? Iya, masa remaja sih. Maksudnya aku waktu itu ada fase di mana aku emang bener-bener bandel banget. Aku pengen ngejar mimpi banget. Yang tadi aku bilang di awal aku ambisius. Aku pengen kalau udah suka dan kalau udah pengen ngejar banget aku kejar terus sampai aku dapet banget gitu. Berarti waktu itu kamu jarang sekolah, maksudnya kamu bolos sekolah itu kamu ngapain, main musik? Atau kamu nongkrong di warung? Jadi Atau sekolah ke warnet atau apa? Jadi sekolah ngelarang aku untuk jadi artis. Oh, That's why aku kayak karena nanti bakal banyak izinnya gitu-gitu ya? mereka concern kayak ya gitu. Kamu mau jadi apa sih ntar gitu? Oh gitu. Kamu nggak sekolah, kamu nggak mau ngikutin peraturan. Padahal aku bukan yang nggak mau ngikutin peraturan, tapi kerjaan aku mainnya ke situ gitu. Terus waktu itu bolos bisa sampai berapa lama emang sampai di DO gitu? Gak di DO sebenarnya sih, kayak maksudnya dikeluarin secara halus. Kayak waktu itu dikasih surat kayak kamu milih nih antara kamu mau tetap di sini tapi kamu nggak sambil kerja, atau kamu di sekolah lain tapi kamu bisa sambil kerja. Oh, gitu. intinya mereka tidak mau menerima kamu kalau kamu masih Iya. ada kerjaan gitu. Oke. Akhirnya keluar tetep. Habis itu pindah sekolah Habis jadi. itu pindah. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan sekarang jadi artis beneran, daripada ntar udah pindah nggak tahu ya nggak jadi artis kan sedih, ya kan? Anjing gitu. Iya kan? Nah, itu dia tadi beberapa pertanyaan yang udah dijawab sama Devano ya. Nah, sekarang kita main games yuk. Yeay, akhirnya main games. Saatnya kita bermain GTA. Nah, jadi main GTA ini rulesnya secara rebutan, aku dan Devano harus menjawab beberapa pertanyaan seputar pengetahuan umum. Masing-masing pertanyaannya harus dijawab dalam waktu 5 detik. Yang skornya paling rendah ada punishment. Pengetahuan umum apa ya? Gue blow on tahu. Aku juga. Mau tahu name SMP aku nggak? Berapa? SMP ya 21. SMP 21. Aku 24. Udah itu sama goblok. Blow on. Ya udah. Jadi berhubung di studio yang sangat mewah ini tidak ada bel untuk dipencet, jadi belnya Mulut. manual dari mulut. Kalau Oke. aku tetot, kalau Devano? Tit. Nah. Pertanyaan nomor 1, suku cadang yang dipasangkan pada mesin pembakaran motor di ujung elektroda ruang pembakaran disebut? 10, 9, 8. Aduh, mampus gue. Mesin pembakaran motor di ujung elektroda. Tetot, bensin. Kan Mesin pembakaran motor. mesinnya ya. Jawabannya adalah Busi. Bener kan? Mana gua tahu. Sebuah situasi yang terjadi jika seorang pemain diberikan bola ketika berada lebih dekat dengan garis gawang lawan dibandingkan posisi pemain lawan disebut. 10. Tetot. Tar dulu. Bentar. Apa? Penalti. Apaan sih? Iya. Tit. Offside. Tit. Kan dari bukan tit. Tit tadi. Ini kalau dikasih tahu kita ulang pertanyaan lagi. Ya udah, pertanyaan lain deh. Ya, oke ya. Itu yang di belakang joki UN-nya bisa tolong duduk dulu joki UN. Peristiwa perubahan benda padat menjadi gas disebut Aduh, udah deh. Gue bego banget kayaknya deh. fisika ya ini. Udah deh. Berarti kita emang sama-sama. Tetot, kentut. Semacam itu kan? Emang iya tapi bener. Enggak lah. Yang gitu. Salah jawabannya. Apa itu? Mana Apanya gue susah tahu. banget. Menyublim. Gampang. Kulit ketemu kulit. Bulu ketemu bulu. Makin rapet makin nikmat apa itunya. 10. Aneh, lo tau nggak? Tahu cuman kayaknya tit. Kulit ketemu kulit, bulu ketemu bulu. Monyet ketemu monyet.
Oke, merem atau merem? Oh, Ya Allah. apa sih maksudnya? Masih nggak ngerti ya? Merem atau merem. Ada bulunya terus ada kulitnya gitu. Oh, 2 tambah 1 tambah 3 tambah 5 tambah kurang 4 tambah 2 tambah 4 tambah kurang 1 nggak tahu 11. gue udah Tit, hilang. 11. Iya 12 maksudnya. 12. 12 ya? Iya dong. Itu udah joki UN. Kalau matematik kesukaan gue banget. Lagi Alat musik tifa berasal dari daerah 10. Tit, Padang. Tetot. Nggak tahu. Papua. Demi apa? Padahal gue ngasal. Yeay. Padahal ngasal loh. Organ tubuh yang salah satu fungsinya sebagai penetralisir racun disebut. Tit, kelamin. Gila lu ya. Dari mananya ya? Kan netralisir kencing. Oh, hidung, tit, hidung. Aku tetot. Hati. Kencing nggak sih kelamin? Kok kelamin sih? Kan organ tubuh yang menetralisir kan? Racun. Racun. Kan kalau dari kencing itu ngebuang racun juga. Itu kan membuangnya. Di dalamnya yang menetralisir apa? Hati. Oh, ya udah deh. Kenapa tiba-tiba dengan pedeh kelamin? Makanan yang terbuat dari tepung beras ketan berisi gula merah berbentuk bulat dan sempat viral disebut tetot. Tit. Klepon. Enggak. Enggak ya? Bener. Haha. Kita sudah tahu yang kalah siapa guys? Apa kepanjangan dari PMS? I know. Tetot. Premenstrual situation bukan? Premenstrual situation. No, salah jawabannya. Premenstrual seksual. Kirain. Ya udah. Sindrom. Ya udah yang penting sama-sama kalah. Kirain seksual. Sindrom ya, sindrom. Kopi apa yang rasanya nyatu banget? Tetot Tit, Good Good Day. Day. Pecah banget. Ini dia kopi Good Day Cappuccino buat kamu semua yang mupeng. Yuk mendingan cus langsung bikin sekarang karena cuma kopi Good Day Cappuccino yang rasanya nyatu. Siapin sebelum nonton episode tanya selanjutnya ya. Baik. Itu 30 berarti bener 3. Aku bener 1 doang. Jadi karena tadi gamesnya ini aku skornya 30 dan Devano skornya 10, berarti tandanya Devano menang apa kalah? Kalah. Kalah, aduh kasihan. Jadi punishmentnya? Dia harus melakukan punishment ini, yaitu meminum ini. Tapi ini minuman apa dulu? Coba tebak dulu. Biar gemuk. Ini parah nih kayaknya ya baunya. Masa sih? Masa parah di blender gitu? Coba cium. Bau sayur ya pokoknya. Nggak tahu, Pak. Berarti Nah, emang bener healthy juice kali. Kamu harus minum itu 10 detik. 1, 2, 3. Enak. Oh enak. 4, 5, 6, 7. Ini gue minum berapa detik juga nggak apa-apa. 7, 8, 9, 10. Enak. Kok dikasihnya yang enak sih? Oh mengkudu. Mengkudu tuh apa ya? Yang biasanya buat apa itu? Ini enak banget. Ya pahit sih. Tapi ya aku tuh kalau di rumah minumnya jahe, kunyit asem, Oh, iya. empos, Oh udah biasa berarti. empon ya? Iya. Udah Jahe, biasa jahe. dengan rempahan berarti dia. Oke guys, nggak kerasa seru banget ngobrol sama Devano. Thank you ya Devano Makasih udah banyak, datang aku yang kesini. makasih loh, Kak. Thank you udah curhat-curhat juga. Thank you udah ngeceng-cengin aku juga. Tapi kayaknya 2 tahun nih udah harus nikah. Kenapa? Karena ya sesuai planning aku sih. Kalau aku 26 itu kayaknya udah 25 ya. Mm-mm. Tapi kayaknya mau nikah nggak sih sebenarnya? Mau lah kalau ada jodohnya, masa iya. nggak mau. Kamu doain ya. Aku doain pasti. Amin. Nah, nonton terus Tanya di channel Wow Entertainment. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Bye-bye. Tanya, tawa, Canda. Yeay. Makasih ya. Makasih semuanya.